Apakah ada manusia yang pernah melihat Allah ketika hidup di dunia sebelum masuk ke dalam surga? Jawabannya ada. Sebenarnya bukan manusia lagi, makhluk. Itu malaikat sampai hari ini belum pernah lihat Allah. Malaikat belum pernah. Seluruh para nabi belum pernah. Paling tingginya hanya dengar firman. Namanya sam'iyah. Sekedar mendengar. Itu juga bukan suara yang benar-benar dari Allah, tapi Allah ciptakan itu. Kalau Mu'tazilah berkeyakinan demikian. Firman itu diciptakan, makanya dikatakan apa? Dia adalah makhluk. Kalau kita ahli sunnah mengatakan firman itu bukan makhluk, dia sifatnya Allah. Dia Qadim, bukan hadis. Ya, artinya Allah mengsetting Nabi Musa untuk bisa mendengar firman-Nya. Tapi kalau melihat dengan mata kepala secara langsung ketika masih hidup di dunia, itu hanya satu orang saja yang Allah izinkan melihat Allah dan mampu melihat Allah di saat tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat peristiwa apa? Mi'rajnya beliau. Ma kadzibal fuadu ma ra'a. Gak berdusta, dilihat pakai ro'a. Ro'a itu melihat dengan mata, bukan dengan basirah, mata hati, langsung dengan mata. Ad-Dihyah menulis kitab Al-Ayatul Bayinatu fi a'dha'i Rasulillah SAW minal mu'zizat. Bukti-bukti nyata mu'zizat Nabi Muhammad dari seluruh anatomi tubuhnya Nabi Muhammad itu mu'zizat. Termasuk matanya disetting secara khusus. Matanya Nabi beda dengan matanya kita. Nabi bisa melihat ke depan, bisa juga melihat ke belakang. Melihat ke belakang sama dengan melihat ke depan. Nabi kalau melihat ke tanah tembus ke alam barzakh. Nabi kalau melihat ke langit tembus sampai ke arsy Allah. Nabi kalau melihat sanubari kita kelihatan bagaimana jiwa kita. Itu matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu dikatakan dalam syair, ulama membuat syair pujian. Mereka mengatakan likullin nabiyyin khassahu bi fadilatin wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammadan. Fala aina fid dunya tarahu siwa al-Mustafa idh kana bil qurbi mufrida. Semua para nabi Allah berikan keistimewaan. Tapi keistimewaan bisa melihat Allah hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu mata di dunia ini yang pernah melihat Allah kecuali Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah melihat Allah karena begitu dekat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewanya Nabi kita Muhammad. Sudah pernah melihat Allah. Makanya solatnya Nabi berbeda dengan solatnya kita. Karena solatnya Nabi pernah lihat Allah. Solatnya kita hanya disuruh ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seakan-akan kalian melihat Allah saja, seakan-akan. Kalau Nabi bukan seakan-akan, benar-benar pernah melihat Allah. Maka bagaimana mungkin sama solatnya Nabi dengan solatnya kita? Jangankan kita, solatnya para anbiya, para rasul dengan solatnya Nabi Muhammad, ma'rifatnya para nabi, para rasul dengan Nabi Muhammad berbeda. Karena Nabi Muhammad pernah melihat Allah secara langsung, sedangkan para nabi, para rasul yang lainnya mereka hanya mendengar firman semata saja. Bahkan malaikat juga demikian. Nah, oleh sebab itu para ulama ketika membuat penelitian bagaimana sih tanggapan para sahabat, apakah kebanyakan sahabat meyakini Nabi melihat Allah atau tidak? Ternyata para sahabat juga beda pendapat. Yang mengisbatkan bahwa Nabi pernah melihat Allah ketika hidup di dunia adalah Ibnu Abbas, Abu Dzar Al-Ghifari, Ka'ab Al-Ahbar, dan tabi'in dan sahabat yang lainnya. Yang mengingkari Nabi melihat Allah adalah Sayyidah Aisyah dan juga Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada yang punya dua pendapat. Pendapat pertama
menetapkan Nabi pernah melihat Allah. Itu pendapatnya Abu Hurairah. Tapi setelah itu pendapat kedua menafikan bahwa Nabi pernah melihat Allah. Ini dikemukakan oleh para ulama berdasarkan pendapat para sahabat. Nah, ada satu hadis palsu yang dikembangkan oleh Mujassimah, kelompok yang memfisikkan Allah layaknya makhluk. Dibuat hadis palsu, dan ini termuat dalam kitab Ta'wilul Hadis karya Al-Imam Ibnu Fura, dan diteliti oleh ulama bahwa hadis ini hadis maudhu', hadis yang palsu. Hadis maudhu' adalah hadis yang diada-adakan atas nama Nabi padahal bukan dari Nabi. Al-kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal maudhu'. Hadis tersebut menyatakan ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat Allah. Sampai di sini kita sepakat. Nabi Mi'raj, Nabi melihat Allah. Kita sepakat sampai di sini. Tapi hadis tersebut menggambarkan Nabi menyatakan ra'aitu rabbi fi surati syabin amra. Saya melihat pada waktu itu Allah berbentuk pemuda yang tampan, yang tidak berkumis dan tidak berjenggot. Alaihi hullatun hamra. Allah menggunakan baju berwarna merah. Ini hadis palsu dibuat oleh kelompok Mujassimah, memfisikkan Allah layaknya makhluk, dan ini minal kabair, termasuk dosa besar, bahkan bisa merusak keimanan seorang muslim. Jelas Allah laisa kamitslihi syai'un lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah jelas. Tidak sebanding dengan apapun, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Oleh sebab itu ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' menyatakan, kalau kita menerima ayat-ayat mutasyabihat yang menceritakan fisiknya Allah di dalam Al-Quran, tangan Allah, mata Allah, kemudian kaki Allah dalam hadis, ini jangan kita ambil mentah-mentah secara tekstual dan kita sampaikan kepada umat. Cara yang paling aman, kita ajarkan umat, ini ada ayat, ini ada hadis menceritakan fisiknya Allah, cukup kita imani. Namanya tafwid, tanpa kita bahas, tanpa kita ceramahkan, itu pembahasan. Atau cara kedua, ditakwil. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Uslub bahasa Arab di dalam ilmu balaghah, ada kata-kata yang tidak hanya bisa dipahami secara teks saja, tapi makna kiasan. Dalam bab ilmu bayan ada namanya bab tashbih, ada namanya bab majaz, ada namanya bab kinayah. Contoh kinayah, hammalatal hatab, itu perempuan, itu istrinya membawa kayu bakar. Memang ulama tafsir menafsirkan dua metode. Secara tekstual masuk, tapi kebanyakan juga menafsirkan secara kiasan. Makna membawa kayu bakar itu adalah satu ungkapan kiasan yang ada di tengah-tengah bangsa Arab, artinya tukang adu domba, tukang fitnah. Ada juga ayat waqfat janahak lil mu'minin, rendahkanlah kedua sayapmu untuk orang beriman atau untuk kedua orang tua. Fi tafsir disebutkan demikian. Sekarang ayat ini khitabnya kepada siapa? Kepada burung? Bukan. Khitabnya kepada kita. Sekarang kalau kita terjemahkan ayat tersebut hanya secara tekstual, maka artinya keliru. Rendahkanlah sayapmu kepada orang beriman. Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Mana ada manusia punya sayap?
Manusia tidak punya sayap. Tapi yang dimaksud namanya bab isti'arah. Rendahkanlah sayapmu seperti burung katoiri kepada orang-orang beriman. Ungkapan ini artinya apa? Tawadhu, rendah hati. Berarti tidak bisa diterjemahkan secara teks saja. Ada ayat-ayat yang memang tanpa diterjemahkan, ditafsirkan secara teks kita bisa pahami, dan tanpa ditakwilkan sudah benar maknanya ada. Tapi banyak juga ayat-ayat dan hadis Nabi yang di situ terdapat bab-bab kiasan, bab-bab kinaya, bab-bab isti'arah. Dan bagi orang yang memperdalam ilmu bahasa Arab sampai ke level ilmu balaghah, itu hal yang biasa, bukan hal yang aneh. Ulama dulu mengarang kitab Majazul Quran, Kinayatul Quran, majaz di dalam Al-Quran, kinayah di dalam Al-Quran, hiperbol, metafor, itu ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran menggunakan uslub bahasa Arab yang kaya akan seni bahasanya, kaya akan sastranya, kaya akan uslubnya. Maka disinilah peran ulama di dalam menyampaikan hal tersebut. Ada satu kitab, kalau kita ingin memperdalam tentang masalah ini, masalah apakah melihat Allah itu di surga mungkin terjadi ataukah di dunia, hal-hal yang berkaitan dengan melihat Allah itu, ada tokoh ulama terdahulu bernama Ibnu Nahas. Ya, Ibnu Nahas yang lahir tahun 323 Hijriah, wafat 416 Hijriah, menulis kitab berjudul Ru'yatullah, melihat Allah. Di situ beliau bahas sangat lengkap, sangat rinci dan spesifik. Jadi sebagai tambahan informasi, kalau kita ingin memperkaya pengetahuan kita tentang masalah tersebut, bacalah kitab tersebut. Karena kitab itu sudah cukup mewakili dan cukup jelas menjelaskan masalah tersebut.